Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Gila. Mulai kita di episode 60. Lagi nih 60 Bang Sul ya. Udah berarti kita sekarang total udah 80 episode ya. Waduh, Gila, dari season betul 1. ya. Cuma gua agak nyesel sih kenapa season 1 bikinnya cuma 20 episode ya. Tapi ngapa itu buat perkenalan ya. Apa? Kalau pembukaan pendek dulu. Pendek dulu nggak apa-apa. Sini baru tambah pendek. Kita rencananya mau sampai berapa episode nih Bang Sul? 200 Mungkin dulu ya. 200 juta kali 200 ya. juta baru ganti season 3 kali ya. Aduh. Oke teman-teman. Gila, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Halo. di tengah-tengah virus Betul, tai betul. kucing ini kita masih bisa diberi kesehatan maksudnya. Amin, Untuk amin. tetap menghibur kalian. Betul. Dan sumber yang udah pasti ini info ya, berarti udah banyak juga yang kena. Jadi kalian tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan. Yang penting di rumah juga makan makanan sehat tuh, buah-buahan, suplemen ya. Karena virus ini kalau kondisi kita kuat dia nggak bakal masuk. Betul. Kalau kita kurang asupan vitamin mungkin dia bisa masuk. Kalaupun kita terpapar juga kita recovery cepat maksudnya. Betul. Kalau kita kuat maksudnya. Betul, yang penting kondisi kita dulu. Ah, Ini juga ya, terus hindari juga tempat keramaian ya. betul. Nah, sekarang kalau ke mall juga kita kadang-kadang jidat kita di scan barcode tuh. Ada Udah kayak jajanan minimarket gitu ya. berapa harga diri lo gitu ya. Ya penting itu buat ini juga ya, jaga-jaga gitu Jaga-jaga. kan. Stay safe ya teman-teman ya. Tapi kasihan yang mau merit gitu ya. Iya. Banyak yang di cancel loh. Semua di cancel. Orang mau merit gitu itu kasihan banget tuh. Ya gimana ya, emang kondisinya emang lagi kayak gini kan. Nah, nanti mantannya asik. Doa gue terkabul Gue gitu. tikin dulu lah. Dia tepuk tangan di sana. Tepuk tangan kan. Waduh. Nah, itu ya teman-teman ya, tetap jaga kesehatan. Betul betul betul. Cuci tangan terus jangan lupa. Ya jangan panik ya. Nah, jangan lupa cebok. Nah, itu Betul, penting itu. betul, betul. Pokoknya kita tenang semua. Tenang Tenang. aja ya. Pokoknya yang aku lihat ini Bang Sul ya, gara-gara merebak apa berita-berita Yang simpang siur juga. simpang siur itu orang-orang jadi panik Bang Sul ya. Betul. Sebenarnya kalau di di kondisi ini kalian jangan panik, itu yang penting sih. Maksudnya Betul. bukan berarti santai-santai atau sesuka jidat, cuma Tetap siaga gitu ya. tetap siaga, cuma jangan nggak usah terlalu berlebihan lah maksudnya. Karena kalau kalian panik bikin orang lain panik juga gitu loh. Iya. Dan kalau misalkan ada berita-berita Harus dipastikan difilter. dulu maksudnya. Betul sekali, kita harus Verifikasi dulu. benar-benar ini dulu ya, cari sumbernya bener nggak nih. Kita keluarga kitab anti hoax maksudnya. Yoi. Luar biasa. Kita yang pasti-pasti aja ya. Nah, Tapi tetap media-media. jaga kesehatan. Betul. Mantap. Oke Mas Sul. Dan Oke. itu pesan-pesan dari kita. dari- Kemenkes. Aduh, mantap. Oke Mas Sul, kita hari ini mau ada berapa episode nih Mas Sul? Hari ini ceritanya kali ya. Iya, ini ada 2 sih Mas Sul. 2 tapi panjang lumayan. Panjang sih, lumayan panjang ini. Kita hari ini ada cerita dari teman kita yang bernama Ray. Ray ya. Wow. Ray dan satu teman ini nggak sebutin nama sih, tapi nanti kita akan cerita, pasti nanti dia akan tahu. Oh ini cerita gua nih gitu ya. Pasti dia ngeh ya. Benar. Oke. Ceritanya ada 2 ini. Judulnya udah ngeri-ngeri ya. Tamu tak kasat mata. Waduh. Tamu tak kasat mata itu Ini bakteri apa nih? bakteri itu dia. Nggak Ini kelihatan juga. cocok ya, cocok nih. Cocok Tamu sama tak tema kasat ini. mata. Ya. Nah ini kemarin kan kita udah ini Bang Sul ya, udah cerita tentang Noca itu Bang Sul ya. Waduh. Ceritanya sampai makan 2 episode itu luar biasa itu. Mantap nih. Nah kali ini kita akan balik ke cerita normal. Cerita normal yang apa ya? Yang satu episode ada beberapa cerita Bang Sul. Betul. bener. Oke, kita akan langsung bacakan aja Oh, Bang Sul ya. sikat lah, mantap. Apa teman-teman udah pada kemarin ada yang bilang akhirnya di tengah-tengah kondisi seperti ini nggak boleh kemana-mana, bosan di rumah, kita tetap menghibur Bang Sul ya. Ya, Sasan horor tetap lanjut ya. mungkin kantor-kantor udah yang liburin ya. Benar. Sasana tetap jalan nih. Benar. Stay tune, jadi tetap temenin kalian juga ya. Betul. Kita apa namanya menjadi pahlawan penghibur maksudnya di tengah Carut marut dengan berita ya. Maret. Oke, Bang Sul. Yoi. Kita langsung masuk aja ke cerita seperti biasa Pasang headset kalian. dan tangkap Kengeriannya. selap samsan. Berikut. Selamat mendengar. Balik lagi. Oke nih teman-teman, kita akan langsung masuk ke cerita yang pertama dari Ray Bang Sul ya. Dia bilang panggil aja dia Ray, mungkin ini bukan nama lengkap ya. Aku sih asumsikan ini cewek ya, karena ini fotonya cewek sih Mas. Iya. Gitu ya. Mungkin ini keker nih. Buset. Ade Ray. Ade Ray. Ya benar. Ray. Keker nih ya.
Oke, katanya gini Mas. Dia kirim via email, tulisannya tamu tak kasat mata. Oke. Dia tulis gini, sebentar. Ini nyala ini. Nyala. Waduh, ini lupa. Oke, dia tulis gini. Hai, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Panggil aja aku Ray katanya. Mbak Ray ya kita panggilnya. Mbak Ray ini dia kirim via email judulnya tamu tak kasat mata. Kata dia gini. Ini adalah beberapa pengalaman yang pernah aku alami dulu. Suatu tinggal di rumah masa kecil kata dia. Oke. Jadi ini pas dia masih kecil maksudnya. Jadi tapi memang banyak pengalaman-pengalaman yang orang inget-inget dari rumah masa kecil tuh maksudnya. Betul, itu paling banyak gitu ya. Karena pas kecil nggak tahu peka aja gitu maksudnya. Nah, kata dia dia tinggal di kota kecil dekat Bandung maksudnya. Oke. Oh, Cirebon nih. Deket Bandung. Jangan-jangan atau ya. Bisa juga sih. Bisa juga ya. Dia tinggal di sebuah kota kecil dekat Bandung maksudnya. Rumah dia nggak terlalu gede katanya. Cuma ada 4 kamar, ya gede lah. Kata 4 kamar gede. Rumah 4 kamar gede, lumayan ya. Katanya rumahku tidak terlalu besar. Katanya ada 4 kamar di rumahku. Oh, kamar mandi semua kali ya? Kamar di semua itu ya. Kayaknya nggak gede tuh. Lu tidurnya ngeringkuk di itu, di bak ya. Tidur berdiri. Nah katanya ada 4 kamar di rumahku. Satu bagiannya katanya, satu bagian belakang, satu kamar itu di bagian belakang, di samping dapur. Ini dibayangin mas teman-teman ya. Jadi ada satu kamar di dekat dapur, itu kamar kakaknya dia. Dia panggilnya Cimei. Oh Cimei. Cimei katanya. Nah mungkin karena Jawa Barat jadi depannya Ci. Iya benar juga. Cimei. Nah lalu kata dia ada 2 kamar di sebelah kanan. Terus satu kamar orang tuaku. Satu kamar orang tuaku. Lalu kamarku. Dan ada yang kamar paling depan dekat ruang tamu itu kamar kakak pertamanya. Oh paling gede. Nah jadi dia 3 bersaudara ya. Berarti ya 1 kamar orang tuanya dan 3 itu kamar dia dan kakak-kakaknya. Berarti dia paling kecil mungkin ya. Kakaknya namanya Cimei sama Cisen. Oh Ci semua udah Pak. Iya Ci. Satunya lagi kakak cowok Cisarua. Nah katanya gini. Sebenarnya ada banyak cerita yang aku alami di rumah itu Bang Sol. Aku udah tinggal di sana dari lahir katanya. Dan aku coba ceritain satu-satu ya Bang kata dia. Semoga nggak bosen. Oke kita lihat cerita kayak apa ya. Yang begini nih biasanya nih. Biasanya kayak gini yang merendah-merendah gini biasa serem nih anjir ya. Biasanya blow up. Biasa serem nih. Oke katanya kejadian pertama dia alamin waktu dia masih SD nih Mas. Sekitar tahun 98. Tahun 1998. Ini kayaknya kata dia. Dia nggak terlalu ingat juga. Nah jadi dulu waktu itu ada adik bungsunya mama. Jadi berarti bibinya dia, bibi dia yang paling kecil itu tinggal di rumah dia nginap dan sekamar sama dia. Nah malam itu dia tidur jam 9 nih kayak biasanya. Cepet nih maksudnya tidurnya. Anak bayi-bayi nih. 9 pagi malam. Buset. Keluyuran itu malamnya. Mau tidur malam mau ke pagi ya. Iya. Mau tidur malam kemalaman. Nggak jadi. Terus? Nah pas tengah malam aku kebangun nih Mas. Oh ini straight to the point ya. Gue demen ya begini. Nah dia tengah malam tiba-tiba jebret gitu dia kebangun. Dia ngeliat ada sosok putih. Berdiri di samping tempat tidur. Waduh. Berarti deket sama lu ya. Lu tinggal dicolek dikit kena tuh ya. Dia kira dia bibinya. Dia kira itu bibinya lagi sholat tahajud. Oh mungkin lagi posisi berdiri mungkin ya. Dia pikirnya mungkin begitu. Kan berarti dekat tuh. Coba colek aja. Mungkin. Kalau tembus berarti nggak pakai pembalut. Ya buset. jangan dicolek. Oh salah ya. Gue sih mending merem aja. Nah dia kira itu bibinya Mas Ul. Lagi sholat tahajud. Soalnya katanya bibinya itu orang yang sangat rajin sholat malam. Oh putih jadi kayak mukena gitu. Nah, kayak mukena. Sekolah tuh dia. Oke. Ya udahlah kata dia nggak mikir lah. Dia nggak mikir aneh-aneh. Mungkin kan baru bangun juga masih burem-burem mata ya. Dan dia langsung tidur lagi nih. Dihadap ke tembok. Dan nggak lama nih dia ngerasa tuh ada yang naik ke tempat tidur. Anjir. Berasa krek gitu ya, ranjangnya naik gitu ya. Waduh. Dan dia berbaring posisinya itu. Di sebelah. Oh iya di sebelah dia. Terus dia merasa nih, oh si bibi mau tidur gitu kan. Nah pas paginya sekitar jam 5. Oh udah subuh ya. Dia keluar kamar dan dia lihat mamanya dia di dapur. Dan dia nanya, mah si bibi kemana? Subuh-subuh kok udah nggak ada katanya gitu. Kata si mamanya bilang mamanya lagi masak nasi goreng nih buat bikin sarapan. Kata mamanya gini, bibi belum pulang tuh katanya, kan shift malam, pulangnya jam 6 pagi. Aduh Neng, siapa iya itu tidur bareng lagi sampai ampun deh ya. Maksudnya, tapi sosoknya cuma putih doang kali ya. Doang. Oke. Terus mungkin putih tinggi normal kali ya berarti ya. Aduh. Makanya dia
nggak ngeh lah gitu, nggak mikir aneh-aneh. Iya sih, betul. Udah dia cuma diem aja tadi ya, dia nggak berani ngomong. Cuma aku bingung aja, dia sebenarnya mungkin nggak langsung mikir, oh itu setan nggak kali ya. Tapi dia bingung. Aku bingung aja siapa yang semalam tidur sama aku katanya. Oh my gosh. Nah, kejadian selanjutnya Bang Sul ya. Ini pasti SMP, tapi masih di kamar yang sama. Ini tahun 2002. Anjing, mundur lagi nih. Ini maju lagi. Nah, ini tahun 2002. Dan dia itu lagi ada di fase dia lagi nakal-nakalnya di Bang Sul. Lagi rebel ya, dia lagi pemberontak nih ya. Dia suka lagu-lagu yang yang headbang gitu, yang palanya epilepsi itu. yang pokoknya kalau joget goyang-goyang kenceng kencang. Dia otaknya keluar dari hidung. Dia suka lagu keras dan lagu-lagu gotik yang dark gitu ya. Gak bisa dilarang ini. Gak bisa dilarang. Gitu kan. Nah, dia sampai ngecat kamarnya itu pakai cat abu-abu gelap sama gordennya itu warna hitam. Anjir. Buset lu, ini Kijoko Bodo. Mau buka ini nih segian nih. Mohon maaf nih Bang. Hitam nih. Kagak gotik, ada dukun aja. Ini ya, dia cat tapi serem amat ya. Dia cat pakai abu-abu gelap, gordennya warna hitam. Jadi kamar itu gelap banget ya. Walaupun ketika siang hari nih. Jadi sinar matahari nggak bisa masuk ya. Ini kalau kamar warna gelap itu mengundang nyamuk. Nah, benar. Iya betul. Gotik kagak kena demam berdarah. Gotik kagak DBD ya. Iya betul. Namanya juga teenager, ABG. Gak bisa dilarang. Nah, katanya gini, aku selalu tidur dengan lampu yang dimatikan. Seringkali kamarku gelap gulita. Betul. Nah, bibinya itu tuh udah nikah. Jadi udah pindah rumah nih udah tinggal lama bareng sama suaminya ya. Nah, udah nih dia tidur kayak biasa. Mungkin kan dia lagi rebel nih, dia tidur malaman dikit mungkin ya. Gitu udah nggak jam 9. Nah, waktu itu malam-malam maksudnya. Dia tidur menghadap pintu kamar. Nah, itu pas dia masih setengah tidur nih, masih mengawang-awang gini. Dia ada dengar suara pintu dicakar. Keluar bocor deh. Buset, gosok. Ini biasa kalau podcast horor ini pakai suara diedit tuh ya. Edit. Nah, kita ini sini aja udah. Buka garuk meja aja. Gitu ya. Kita langsung ya. Kita langsung ya. Ada barang apa langsung kita peragain. Langsung kita garukin langsung udah. Ntar ada suara kaca pecah, kita pecahin kaca beneran. Bisa dipanggil Pak RT. Anjir. Pikiran orang gila. Podcast PA. Terus. Nah, gitu ya suaranya ya. Cakep tuh. Nah, tadi gini. Oh, itu mungkin anjing aku nih. Oh, dia punya anjing. Mungkin anjingku si Boni katanya gitu kan. Wow. Nah, tapi kok suaranya kayak dari dalam kamar. Aduh. Padahal Boni gak ada di situ kali ya. Padahal Boni di luar kamar. Dia buka mata nih. Terus dia ngeliat ada sesuatu di pojokan kamar. Kamar lu gelap sih dan lagi gotik-gotik gitu, dia ngundang lah. Udah hitam, lampunya nggak mati pula. Itu dia. Masanya kalau misalkan catnya gelap itu lu nyalain lampu juga nggak mantul kan cahayanya, maksudnya gelap aja gitu. Karena kalau putih kan dia mantulin jadi lebih terang misalnya. Nah itu dia. Terus melihat apa dia Ben? Nah di pintu kamarnya dia ada yang warna putih-putih gitu. Oh shit man. Nah dia nggak inget sih kalau dia itu ada barang yang warna putih di pojok kamar. Oh oke. Nah di kegelapan ini kan gelap nih kamarnya. Warna putih itu kontras banget sih. Pasti cuy. Lu merinding lu anjir, lu bayangin masuk kamar lagi gelap gulita terus lihat putih-putih di ujung. Iya anjir, bangke. Ada yang putih di antara yang hitam. Iya, kontras gitu lu. Bangke lu. Nah, lama-lama mulai jelas nih. Mulai jelas. Kayak itu orang tuh lagi, itu kayak sosok orang lagi jongkok. Shit. Nah, itu yang putih itu rambutnya. Rambutnya menjuntai sampai bawah. Putih rambutnya cuy. Dan entah kenapa dia itu nggak takut sama sekali. Oh gote. Oh iya dong. Dia lebih serem. Harus sesuai sama tema dong. Nah kan? Dia gotik ya, jadi nggak takut tuh maksudnya. Iya. Dan dia malah ngelempar bantal. Oh disambit pakai bantal. Disambit bantal, sosok disambit bantal. Dibalas pakai kasur. Buset, gede banget. Enggak, lemari rias. Kuat bener ini. Terus, nah dia tampil teriak nih, ngapain lu di situ? Pergi sana katanya gitu. Terus dia tidur lagi. Wow. Lu nyali lu gede. Nah ini terus dia pikir. Karena dia pikir dia salah lihat kali atau mimpi aja. Lu salah lihat juga serem anjir. Nah pas pagi-paginya dia ternyata itu bukan mimpi. Karena dia pagi-paginya dia ketemu bantal dia tergeletak di situ. Dan dia cuma mikir, aku ngelindur doang kali. Berani. Masih ini ya, positif ya. Iya. Nah nggak lama dari kejadian itu Mas Sule. Dia mengalami kejadian yang sampai sekarang dia nggak bisa lupain. Okay. Dan dia nggak bisa tidur kalau kamar gelap. Waduh, kita lihat nih ya. Terus?
langsung berhenti jadi anak gotik nih. Dicat putih kan dia. Iya. Nah waktu itu hari itu dia lagi ribut sama babah, kata dia, sama ayahnya. Nah terus dia ngunci diri di kamar sampai ketiduran. Nah pas malam-malam dia ngerasa ada yang ngusap kepala dia. Aduh. Terus pelan tapi kerasa banget kata dia. Terus kecium bau wangi. Wah. Gua nggak tahu katanya itu wangi apa, tapi wangi banget katanya. Nguap dulu. Katanya menyengat banget menusuk hidung katanya. Kayak parfum ecer gitu kali ya mungkin. Oh yang kiloan. Kiloan. Kenceng banget ya tapi nggak awet. Nah kayak wangi bunga katanya. Waduh. Tapi menyengat banget. Dia pikir itu babah katanya. Tapi nggak lama aku ingat kalau pintu kamar itu aku kunci. Karena mengunci diri kan. Nggak mungkin si babah bisa masuk katanya. Nah maling kali itu. Maling pakai parfum lucu banget. Tahuan anjir. Paling pulang kondangan. Iya. Pulang kondangan lihat rumah anjir. Bapaknya lewat jendela kali bisa juga. Bisa juga. Buat bawa tanah mungkin. Mungkin kok anakku gak keluar gitu. Penasaran nih kan. Oke, terus. Nah, dia makin terjaga ya. Maksudnya makin bangun gitu, makin sadar. Terus dari tangan yang ngusapin itu tuh dia masih terus ngusapin maksudnya. Langsung merinding. Kata dia mau teriak nggak bisa. Mau gerak juga takut. Akhirnya nggak berapa lama tangan itu berhenti. Terus dia diam selama beberapa menit. Terus si Mbak Ray ini berusaha bergerak sedikit demi sedikit. Dan aku ngeberaniin diri bangun dan nyalain lampu. Dan di kamar aku tuh nggak ada siapa-siapa. Wanginya udah hilang katanya. Aku langsung keluar kamar dan lari ke depan rumah. Oh shit man. Langsung lari ke depan rumah. Si Baba ayahnya dia baru beres tutup toko. Kata dia keluarga dia punya toko yang terletak di depan rumah. Berarti kayak ruko gitu ya. Oke. Nah dia berlari sambil nangis sampai teriak histeris katanya. Aku jelasin ke ayah yang terjadi. Nggak jadi ngambek sama ayah. dia jelasin ke ayahnya apa yang terjadi. Tapi si ayah malah ketawa dan bilang pakai bahasa Sunda. Matakna tong begedong jadi budak teh katanya, nurut kakalot apa sih? Oh intinya sih nurut sama orang tua. Daniel ya. Gitu. Matakna tong bedegong jadi budak teh nurut kakak kolot. Pokoknya gitu orang tuanya nurut sama orang tua sih. Oke gitu. Terus dari situ aku nggak berani matiin lampu pas tidur. Udah trauma ya. Sampai sekarang katanya. Jadi malam itu aku ngungsi di kamar Cisen yang ada di depan katanya. Kamar kakaknya nih Cisen ya. Yang dekat ruang tamu ya. Nah kejadian selanjutnya itu terjadi pas dia SMA Bang Sul. Tahun 2005 kalau nggak salah kata dia. Gila 98, 2002, 2005. Nah itu dia kejadianmu tuh. Turut-turut ya. Nah tahun 2005 ya kata dia. Tapi yang kena dia mulu ya. Nilai sendiri deh. Gotik. Nah waktu itu tahun 2005 kata dia. Kalau nggak salah. Aku sama Cimei, cicinya yang itu satu lagi kakaknya. Itu lagi baca komik depan kamar. Di kamar depan. Di kamarnya Cisen. Karena kamar dia yang paling besar dan paling adem katanya. Komik bisa dibaca ya. Kirain gue banget. Oh buset, udah feeling nih maksud lu saya mau ke sono dong. Oh komik yang itu lain ya. Komik. Oke. Nah kebetulan si Cisen kuliah dan belum balik katanya. Paling juga lagi main sama teman-temannya. Jadi mereka berdua sama Cime itu lagi numpang di kamar Cisen. Nah waktu itu sekitar jam 10 malam atau jam 11 gitulah dia nggak teringat. Nah kebetulan toko udah tutup nih maksudnya. Jadi sepi. Nah dia tiduran di kasur yang menghadap ke jendela. Dan jendela itu langsung menghadap jalan kecil dari pintu gerbang ke teras rumah. Jalan itu ada di samping toko. Jadi kalau ada yang datang bertamu ke rumah pasti kelihatan dari jendela itu. Jendela itu gede, tingginya sekitar 2 meter. Anjir, jendela apa pintu ini? Gede banget ya? Pintunya malah semeter. Anjir, kecil nunduk. Terbalik. Nah, Cime lagi berbaring di sebelahku membaca komik. Tiba-tiba ada yang ketok jendela kamar. Gitu ya. Nah, betul. Jadi kayak suara perut gue lapar. Oh, jadi ya juga. Tok. Serem amat, tok gitu ya. Aku diem aja. Tapi si Cime nyikut aku, nyikut gitu ya. Terus dia bilang, "Dek, ada yang ngetok tuh," kata gitu. Nah, aku yang emang nggak denger ngejawab, "Nggak ada Cici salah denger kali," kata gitu kan. "Serius ada yang ngetok," katanya gitu kan. Aku duduk dan nggak dengerin dan bener aja ada yang ngetok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya? Iya. Pak RT nih. Assalamualaikum. Siapa sih malam-malam gini kan, kata si Cime. Ada yang mau ke toko kali Ci, kata gitu. Bilang aja udah tutup gitu. Si Cime ngomel ya, kesel. Lagi baca komik kan. Nah habis itu
aku masih ngedenger nih orang itu ngetok lagi. Gitu ya, masih ketok terus ya pokoknya. Anjir. Akhirnya aku deketin jendela dan ngintip dari balik korden. Langsung aku lompat balik ke kasur pas begitu lihat keluar. Ngapa Bin? Ada apa Bin? Lihat apa Bin? Cici nanya, Oke. kamu kenapa sih Dek? Ada apaan? Dia diem aja langsung selimutan. Ketokannya masih ada cuy. Loh. Tapi nggak ada suara, nggak ada yang manggil lagi. Anjir, ketokannya doang ya? Iya. Terus kata si adiknya kata si aku ini, kata si Ray, di luar nggak ada siapa-siapa Ci, tapi suaranya masih ada. Anjir. Oh sosoknya nggak ada cuy. Iya, sosoknya nggak ada. Cuman ketok doang. Habis itu seriusan kamu Dek katanya. Karena Cime ini orangnya penakut luar biasa, dia malah lari keluar kamar ninggalin aku sendiri. Ya otomatis aku juga lari ikut keluar katanya. Keluar lari katanya. Kebetulan si Babah masih di ruang tengah nonton TV. Babahnya lagi nonton. Iya, si Babah nanya kenapa lari. Cime cerita kejadian barusan. Dan Babah dengan santainya bilang pasti Chan bahasa Sunda kali ya. Pasti Chan sarolat isanya Isya heula terus tidur tong maca komik wae. Sine kumaha ieu teh kalau malam tuh sholat dulu baru baca komik. Tapi ini ya maksudnya bapaknya udah tahu gitu. Bapaknya udah tahu ya yang di kamar ini. Tapi bapaknya nggak denger ya, karena ketok kamar si Cime ya, si Cician ya. Iya gitu. Dan ternyata yang bukan, aku pikir dia liat sosok loh, tapi lebih serem lagi sih karena nggak ada sosoknya. Nggak ada sosok tapi masih getok ya. Wow. Dan ternyata bukan hanya aku dan Cime yang sering mengalami hal aneh. Bibi aku alias adik bungsunya mama juga sering mengalami hal itu. Kalau dia lagi sholat tahajud, dia sering mendengar suara rame di dapur. Entah itu suara magicom dibuka tutup, rice cooker ya dibuka tutup gitu, atau kedengaran kayak orang masak, atau bahkan suara orang mandi tapi nggak ada siapa-siapa di kamar. Oh gila, itu lebih ngeri tuh. Kata dia, tapi aku seneng banget tinggal di sana karena suasananya asri. Wah, Bandung ah. Iyalah. Dekat Bandung juga. Dekat Bandung. Iyalah, pisan. Apalagi tahun segitu kan, Yoi. belum ada ini, belum apa polusi lah ya. Yoi. Nah, dan di sebelah rumah aku tuh rumah nenek katanya, ibunya si ayah katanya. Si Babah. Nah, dan halamannya luas banget katanya. Waduh. Tapi karena satu dan lain hal, tahun 2011 aku pindah dari situ ke Sumedang. Oh nggak jauh juga ya berarti ya? Ya masih dari Jawa Barat ya. Jawa Barat. Dan sekarang rumah itu jadi rumah kontrakan gitu katanya. Aku nggak tahu sih apa orang-orang yang di rumah itu sering mengalami hal aneh atau tidak. Segitu aja bang ceritanya. Makasih ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan penulisan dan penjelasan kurang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ray. Ceritanya bagus. Keren. Ini tuh salah satu tipikal cerita simpel yang di rumah maksudnya. Betul. Tapi apa namanya? Aku pengen demen tuh yang diusap. Bukan diusap. Yang dia lihat hitam-hitam di putih-putih di pojok kamar. Nanti itu rambutnya tuh. Dia nggak tahu ya apa yang positif apa yang negatif, tapi selama ini kayaknya bantu buat ngebaikin gitu. Kalau lagi ngambek ada yang usap palanya ya kan. Iya. Lu baca komik diketok pintunya ya kan. Bener ya. Isya dulu gitu. Baru selama itu sih kalau kita lihat masih berbau positif ya. Oh iya benar. Masih baik ya, kemungkinan ya apa namanya penunggunya baik gitu, masih ngingetin kita. Wah jarang-jarang gitu. Tapi iya sih maksudnya kayak, tapi yang maksudnya apa tuh yang putih-putih itu anjir? Nah mungkin kalau jangan-jangan yang putih-putih pertama dia lihat tuh yang di pojok kamar juga sama tuh. Iya tapi yang putih-putih sih serem ya. Serem anjir. Ya mungkin itu dari yang negatif juga kali, mau kenalan. Mungkin. Kalau di rumah tuh ya gimana ya jatuhnya, udah pasrah dah tuh ya. Iya di rumah gimana gitu kan. Mau pindah juga repot kan. Oke, terima kasih sekali lagi. Thank you. Ray ceritanya bagus, pendek, berbobot dan to the point maksudnya. Nah, bagus, ini kita tuh langsung gak pakai basa-basi. Jebret langsung. Dan menggunakan efek secara live. Buset, ada ala kadarnya lah ya. Itu yang gampang ya. Nanti kalau yang efek susah gue bingung tuh. Kalau misalnya kecelakaan mau gimana ya? Burak gitu kali ya. Masuk beatboxnya dikit. Oke Mas Ul, itu cerita pertama ya teman-teman ya. Makin seru ya. Makin seru. Ini cocok banget nih kalau lagi di rumah nggak boleh kemana-mana. Kalian sambil ini ya sleeping landscape ya kan. Apa tuh? Rebahan. Oh rebahan. Oh sleepingnya landscape. In English. Masa vertikal? Jangan. Sleeping portrait sendiri dong. Oh iya benar. Sambil santuy-santuy dengerin. Ini ya podcast ya kan. Oke. Yuk. Cerita kedua nih Bang. Lanjut. Cerita kedua dikirimkan oleh seseorang yang tidak menyatakan namanya. Oke. Tapi kita sebut aja siapa ya? Mr. A kali ya. Oh Mr. A kali ya. Kemarin udah Mr. X, Mr. A ya belum ya. Apakah kita kasih nama
samarannya ya, Mr. A itu Aladin, Mr. Aladin. Mr. Aladin. Wah itu kayak apa ya? Kayak pernah denger Bisa, ya. beneran Mr. Aladin aja nih. Oh jangan. Jangan. Ganti ini aja. Cotton bud. Oke. Jelek banget. Nggak enak ya? Enak. Mr. A aja deh. Mr. A aja ya. Oke. Nah, Mr. A ini kirim, tunggu ini judulnya sih nggak ada ya, cuma di kanan dia langsung kirim tanpa subjek. Jadi kita lihat ceritain tentang apa nih. Dia nggak ada judul nih, bermain-main dengan kata-kata nih. Nah, jadi takutnya surprise nih. Hati-hati nih ya. Yoi, lu dengerin hari Senin, baru takutnya hari Selasa lu bisa lu kena roaming. Karena dia gak dikasih tahu nih. Oh benar. Judulnya kagak ada ya kan. Ada, ya. Pokoknya suruh baca aja gitu. Ya. Hajar Bin. Ajar ya. Hajar yang kirim Bin. Oh jangan. Ceritanya. Nah, Mr. A. Oke, Mr. A ini kirim via email dan tulisannya gede-gede banget ya. Wow. Tulisannya cakep. Iya, ketik Pak. Nah, ini terus gini. Halo, selamat malam Bang Sul dan Bang Kevin. Malam. Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, katanya gini, jujur gue selalu ikutin podcast Sound Horror. Karena Sound Horror itu adalah podcast yang keren, lucu, dan seram katanya. Mungkin maksudnya lucu tapi serem gitu masalahnya. Thank you. Ini pendengar setia maksudnya. Makasih. Thank you banget Mr. A. Nah, gue di sini mau menceritakan pengalaman mistis gue. Yang pernah gue alami sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti dia baru kasih judul nih. Judul di bawah ya. Judulnya ada Melanggar. Wah, lalu lintas. Oh enggak. Enggak ada. Melanggar doang ya? Melanggar doang. Wah. Ini berarti ada pamali Bang Sul ya? Penasaran enggak lu? Penasaran banget. Sika. Gitu kan, ya? Yuk. Langsung kata dia gini. Tempat kejadian ini adalah di rumah nenek gua. Oke. Yang bertempat di Jawa Timur. Oke. Nah, sebelumnya dia minta maaf dulu nih, kata dia, karena dia nggak bisa nyebutin nama kota atau nama tempatnya. Gak apa-apa. Memang confidential maksudnya. Kita akan menjaga kerahasiaan ini. Karena dikarenakan menjaga nama baik kota dan daerah itu sendiri. Oke. Kata dia nama gue Rama. Oh, dia berkasih tahu namanya di sini. Oke. Rama. Oke. Mas Rama ya. Oke. Mas Rama. Kata dia nama gue Rama. Gue dan keluarga gue ingin pulang kampung ke rumah nenek gue. Oke. Nah, dia langsung cerita nih. Jadi si Mas Rama ini suatu hari dia pengen pulang kampung ke rumah nenek dia 2 tahun lalu ya. Nah, sebelum dia berangkat, dia lagi packing nih Mas Sul. Packing, ngecek mobil, akinya segala macam. Nah, habis itu dia udah selesai packing nih Mas Sul. Udah selesai packing segala macam. Tidur. Ya, mau berangkat. Mau jalan tidur capek. Nah, berangkatlah gue dan keluarga ke kota A atau menuju rumah nenek gue. Oke. Dan alhamdulillah selama perjalanan ke kota A dan ke rumah nenek gue itu lancar dan tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Tetapi ini pas ke kota aja nggak ada hambatan maksudnya. Tapi di tengah perjalanan ke arah rumah nenek ada sedikit yang aneh. Karena karena dia melihat banyak warga yang naruh sesajen. Waduh. Di depan rumah. Kita lihat lagi ya. Nah habis itu jadi pas dia mau jalan ke rumah nenek itu dia lihat banyak warga naruh sesajen depan rumah. Mungkin depan rumah masing-masing ya. Gitu iya gitu kali ya, masing-masing ya. Nah pas singkat cerita dia sampai di rumah neneknya. Habis itu dia langsung mandi nih. Oh dia nggak nanya neneknya ada apa ya. Nah, habis itu dia langsung mandi terus istirahat. Habis itu pas malamnya dia cerita dia kasih kita informasi maksudnya sedikit cerita. Kalau di belakang rumah neneknya dia itu ada rumah kosong. Yang sudah lama tidak dihuni. Jadi rumah neneknya di belakangnya ada rumah kosong. Dia langsung nanya ke omnya. Si Mas Rami nanya ke omnya. Om, itu rumah apa? Atau rumah siapa? Mungkin gitu ya. Terus si omnya si Mas Rami ini nyaut. Rama, kamu jangan sekali-kali ke rumah itu ya kata gitu. Tapi ini unik karena omnya itu nggak bilang itu rumah apa dulu. Langsung kasih atensi gitu, langsung kasih larangan. Rama kamu jangan ke rumah itu ya. Nah, lu mati kan, ada apa tuh? Rama kamu jangan main ke rumah itu ya. Jangan main ke rumah itu ya katanya. Karena om main di situ. Yang gitu. Nah kata dia, terus dia bilang, emang kenapa sih om kata gitu. Wah kepo nih penasaran nih. Rumahnya emang kenapa kata gitu. Kata si Rama. Nah anehnya itu omnya si Mas Rama itu langsung mengalihkan pembicaraan gitu loh. Langsung bahas yang lain. Langsung ngomongin bola gitu misalkan. Nah, mau bahas pokoknya si om itu ya. Nah pas udah malamnya si Rama ini makan malam ya sama keluarganya, makan bareng-bareng. Tiba-tiba omnya ngomong gini. Gimana tuh, Ben? Rama, kamu di sini jangan sembarangan ya. Maksudnya jangan kalau mau ngapa-ngapain mikir dulu, maksudnya jangan seenaknya lah. Maksudnya mungkin jangan ngelakukan hal yang nggak sopan mungkin ya. Terus kata si Mas Rama, iya om gitu kan.
Kaget juga sih tiba-tiba lagi makan digituin. Tambah kamu jangan melakukan hal seenaknya di sini ya. Kayaknya ini banget ya. Strict banget ya. Sesuatu gitu ya. Sambil diulang-ulang terus gitu. Gak ditanya pun ngomong ya. Iya makanya desa penari kayak ini. Wah. Terus. Nah, iya om katanya si Rama kan. Nah habis itu selesai makan malam, si Mas Rama ini main HP sebentar. Dan habis main HP dia langsung tidur. Karena waktu itu kira-kira waktu itu udah jam 9 nih maksudnya. Kurang tidur nih. Dia ngantuk nih. Dia udah ngantuk. Gue langsung tidur kata dia. Dan entah kenapa gue kebangun di jam 1 malam. Lalu kebangunnya di jam gak enak banget ya. Jam 1 malam. Dan Mas Rama ini penasaran nih. Dia penasaran tentang rumah itu maksudnya. Dan akhirnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, gue langsung ke depan rumah kosong. Berani lu. Anjir. Dan gue masuk ke rumah itu. Anjir kok berani sih anjir. Gue ngelupin kayaknya gak enak nih. Nah, serem banget nih anjir. Ini iseng nih ya. Kepo ya. Umurnya berapa sih dia waktu itu ya? Nggak tahu juga nih. Dibilang ya. Mungkin dia udah gede juga kali ya. Udah remaja ini, rasa pengen tahunya gede nih kan. Gitu. Ini baru loh baru tapi kepoin gaib. Iya itu dia. Jarang-jarang sih. Ya, jarang. Nah kata dia alhasil gue masuk rumah itu. Anjir masuk cuy. Kata dia rumahnya pengap banget masuk. Pasti. Dan bau kotoran binatang. Nah tetapi gue semakin penasaran dengan rumah itu. Akhirnya dia masuk ke ruang tamu. Nah habis itu dia merasa, si Mas Rama ini merasa entah dia mimpi apa halusinasi, tapi dia benar-benar lihat makhluk tinggi besar dan berbulu. Kira-kira tingginya hampir seatap rumah. Dan yang gue bisa lakuin, kaget dong lihat gitu kan. Yang gue bisa lakuin hanya baca surat yang gue hafal dan memejamkan mata. Akhirnya alhamdulillah makhluk itu hilang dari hadapan gue. Dan gue langsung kembali ke rumah nenek gue dan lari sekencang-kencangnya. Dan gue baru sadar kalau gue melanggar omongan om gue. Kalau gue nggak boleh deket-deket ke rumah itu, apalagi sampai masuk ke rumah kosong itu. Keesokan paginya tiba-tiba badan gue panas dingin. Wah ini nih. Dan om ya ketahuan nih. Dan om gue nyamperin gue ke kamar katanya. Akhirnya nyamperin kamar, terus omnya bilang, kamu kenapa katanya? Kamu kenapa nih kata Rama katanya. Terus kata si Rama jujur nih. Semalam aku masuk ke rumah kosong, terus lihat makhluk katanya. Terus si om bilang, kan udah dibilang jangan masuk rumah itu katanya. Ya ini aduh katanya, tapi ini emang salah om juga katanya. Nggak nyeritain rumah kosong itu ke kamu katanya. Soalnya biar kamu nggak takut, biar kamu betah di sini katanya. Gitu. Nih akhirnya omnya cerita kalau rumah itu udah lama kosong maksudnya. Dan warga pun udah resah karena warga itu udah sering ngelihat penampakan. Bukan seorang dua orang ya. Jatuhnya udah warga ini. Bener. Dan ada warga cerita dia ngelihat makhluk tinggi besar dan berbulu. Nah kata si omnya. Dan dia bilang astagfirullah katanya dulu semalam aku lihat makhluknya sama katanya gitu. Kan? Berarti emang penungguin cuma satu doang kali. Satu ya. Atau juga ya. Dan omnya bilang nggak apa-apa. Ini kamu belajar katanya. Ini jadi pelajaran katanya. Jadi kamu untuk bisa taatin peraturan kata omnya. Jangan sembarangan kata si omnya gitu kan. Jangan melanggar katanya. Gitu sih kata omnya. Iya tapi sih makhluk halus tuh nggak mungkin sendiri sih Pin. Makin seiring waktu berjalan pasti makin makhluk ini berkembang biak dan dia nggak bakal mati. Terus beranak dia nggak ada KB nih. Nggak ada KB. Iya, sampai kiamat berak terus dia. Sekali beranak banyak lagi ya? Iya kayak kecebong ribuan. Pengen gue serok aja. Buat makanan cupang. Bener juga. Gitu ya. Itu masuk. Tapi dia nggak bilang sih ini dia sembuhnya berapa hari atau gimana ya. Kata dia itu aja ceritanya kata dia. Tapi ini banget ya. Maksudnya omnya tuh udah tahu lu masuk pasti lihat gitu. Iya, omnya kan dulu omnya pernah dilarang juga sama bapaknya kali. Mungkin omnya pernah iseng juga kali masuk ya. Jangan main ke situ. Tuh kan lu masuk. Tapi jam 1. Maksudnya kalau penasaran lu siang-siang gitu loh cuy. Jangan jam 1 gitu kan. Tapi nyalanya gede juga nyalanya ya. Nyalanya gede. Mantap. Dan dia kayaknya santai aja gitu diceritain gitu. Gue habis lihat gue sakit. Ya udah gitu. Oke, astagfirullah gue lihat gitu. Gitu ya santai banget nih gila chill ya. Udah penasaran kan? Nah, yang penting udah gak penasaran. Nah, itu aja sih kata dia ceritanya Mas Sul ya. Dari Rama ya. Dari Rama. Maaf Bang Sul ya. Dan Bang Kevin, cara penulisannya masih kurang dan cerita kurang seram. Tapi jelas. To the point. Ya. Ini poinnya masuk. Mengingatkan kita jangan sembarangan lah maksudnya. Jangan melanggar sesuatu gitu kan. Apalagi udah diingetin secara berulang-ulang. Gitu. Kalau mau ngelanggar rame-rame. Jangan sendirian, ini kena nih. Kan? Tapi cuma lampak doang untung ya. Iya, untungnya cuma ngikut loh. Nggak nyekek loh anjir. Kan tinggi tuh. Iya kan?
Takutnya tangga gue jadi pindahin. Anjir. Bisa turun. Anjir benar juga. Suara gue kayak agak bindeng nih. Bindang. Ya agak mampet nih, sorry guys ya. Tapi emang hari ini juga mendung maksudnya. Ya mendung panas gitu ya. Benar. Katanya sukses terus Sang Horor dan keluarga, dan semoga keluarga Bangsul langgeng dan Bang Kevin cepat nyusul. Buset. Alhamdulillah, gua doanya bagus. Cepet nyusul Bangsul, cepet nikah, buset. Nyusul gue maksudnya tua juga ya. Jangan. Jangan. Tapi semua pasti tua Bangsul. Iya. Tapi jiwa Bangsul kan? Gue udah lahir langsung tua. Tapi jiwanya? Tua juga. Tua juga. Yo ya, thank you ya Rama ya. Okay. Wow. Katanya sorry Bang Sul dan Bang Kevin, gue kirim ulang-ulang emailnya karena katanya ini nggak masuk kali ya. Jadi dikirimnya apa kepisah-pisah. Nggak apa-apa santai. Ada lagi Ben? Udah itu aja dari dia ya. Oke, gue ada selip cerita dulu satu ya. Apa boleh silakan. Ini dari apa? Kakak ipar gue sih ya. Jadi gue nggak sebut daerahnya juga ya. Sebut aja di Sunter gitu. Itu disebut aja namanya. Ya, pokoknya di salah satu daerah lah, gue pokoknya daerah Sunter lah gitu. Jadi Sunter kan gede ya. Ini kan tadi ngomongin masalah rumah gitu kan. Ya, jadi rumahnya kakak ipar gue itu 2 lantai. Oke. Ya kan. Nah, lantai ubinnya cuma 2. Enggak. Dua itu bukan ubin. Bukan ubin. Material di luar ubin. Jadi dia 2 lantai pin. Ya. Nah, rumah itu emang udah lama gak ditempatin. Karena tadinya dia tinggal ke rumah gue di daerah Bekasi. Karena udah anaknya udah 3, jadi dia pindah yang lebih gede. Oh, lebih gede. Ya karena waktu itu rumahnya tipenya yang lama nih, RSSSSSSS mah. Berarti nggak tipe itu. Rumah sangat kecil, sempit sekali, sampai selonjoran saja susah. Oh iya, RSSS. Oh benar. Oh iya. Pinter. Kalau tidur di rumah tipe itu, kaki lu selonjoran nih. Motor lewat, lindes kaki. Oh, lindes kok keluar rumah kakinya. Oh. Jadi apa? RSSSSSS apa tuh? Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjoran saja susah. Oh buset. Keren banget. Ya Allah gitu. Ya Allah. Oh, jadi kalau ganteng gitu. Balik lagi tuh bencong. Pokoknya begitu dah ya. Kaki keluar ke lindes motor aja ya. Oke. Saking kecilnya tuh ya. Kecil banget ya. Nah, jadi anak udah banyak, jadi dipindah ke daerah Sunter, rumah suaminya. Nah, rumah itu rumah orang tua suaminya, jadi 2 lantai. Nah, dia pakai cuma yang lantai bawah. Dan lantai yang atas itu karena udah lama jadi debunya banyak. Ada WC di atas. WC dulu pernah main dan buang air di situ ya. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Nah, ini ceritanya si kakak ipar gue sendiri nih, cewek. Dan dia waktu itu lagi tidur. Kira-kira tidurnya itu di atas gitu ya, di tempat yang jarang di tempat itu, yang lantai 2. Nah, terus dia ngimpi gitu, kayak sleep paralysis gitu ya, setengah nyata setengah enggak. Nah, di posisi ngimpinya itu kakak ipar gue ada di bawah lantai, gue lagi duduk, lalu lagi sendiri nih ya, lagi asik-asik, tiba-tiba ada yang turun dari lantai 2 menuruni tangga. Ada suara dia turun tangannya duluan. Anjir, merangkak dong. Ya, dengan rambut yang keriting gimbal, dengan buah dada menjuntai. Badannya ngejuntai gimana maksudnya? Buah dadanya ngejuntai, wewe gombel. Tapi tangan buah dadanya menjuntai. Turunnya tangan duluan. Ini merangkak dong. Merangkak. Dia di bawah, langsung dia kaget dan langsung bangun. Nah, sebelumnya emang banyak warga sekitar juga pernah lihat di situ, di lantai 2 tuh penampakannya ada kuntilanak, kakek-kakek, dan satu ini wewe gombel. Anjir. Nah, wewe gombel tahu kan anak kecil kan? Demennya anak-anak kecil. Ya, gue bilang hati-hati aja nih. Dia mungkin mau kenalan. Dia tinggal situ udah lama ya, udah 5 tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi baru pertama kali itu lihatnya. Ya, perkenalannya, dan yang lihat langsung itu ada anaknya yang paling kecil. Lagi main. Berarti tuh anjir. Ya, lagi main nih. Baba, itu di atas serem. Takut gitu. Dia turun tangga si itunya. Anjir. Si sosoknya itu langsung digendong bawa keluar. Nah, tempat itu di atas pernah disolatin, digajiin, tapi dia tetap eksistensinya tetap ada. Gua rasa ini udah lama di situ. Oh, mungkin penunggu lama. Betul. Kalau penunggu lama tuh biasanya mungkin dia kuat gitu. Biasa kalau ilmunya lebih tinggi gitu. Kita kalau ngaji salah penyebutan lafalan dia yang benerin, dikoreksi dia. Dia lebih hebat. Betul. Nah, itu cerita yang tentang di rumah ini ya, kakak ipar ya. Jadi bisa minta periksain skripsi ini. Waduh. Boleh juga tuh. Gue bayarin deh joki skripsi. Si lo tau kan wewe gombel? Tahu. Ya, itu yang panjang nih, nggak ada. Kalau pesen BH itu nggak ada yang jual. Oh, nggak ada yang jual, gede. BH-nya ada kamar mandi. Oh, saking gedenya. Gedenya. Itu serem banget sih, gila. Mungkin bukan pakai BH, pakai laci. Spanduk pecel lele. Oh, benar juga. Gue juga baru tahu loh.
ini cerita dari istri gue yang cerita. Oh itu setelah kenal juga ya? Iya, baru tadi cerita. Oh. Selama itu gue pernah nginep di situ juga, Pin. Oh, wajir. Iya, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau untuk kita yang udah gede gitu ya udah bukan usia anak-anak, tapi nggak perlu takut mungkin ya, karena nggak ada nama kita juga gitu kan. Iya juga sih, sebenarnya anak-anak gitu kan. Ya tapi tetap ya, karena kan di situ dia punya anak 3 itu anaknya cewek semua. Ngeri aja gitu. Kalau kita lagi lengah mungkin nanti diajak main gitu. Benar. Balik udah wisuda kan bahaya. Oh bener juga ya. Di sekolahin dong sama cewek gombel anjir. Bahaya bener ya. Bahaya bener. Sekolah di sekolah internasional lagi. Di GIS itu ya. Abis rapot gimana tuh? Iya, dibalikin sama gombel anak gua pinter bahasa Inggris. Keren banget. Aduh. Itu ya masalahnya. Gua kebayang sosoknya sih dari tangga turun cuy, tangannya duluan. Aku sih kebayangnya tangannya duluan yang bikin serem ya. Iya, turun dengan rambut yang jabrik gitu, berdiri. Tapi unik ya bisa tangannya duluan, bukan FTR harusnya duluan. Mungkin berat kali. Oh berat. Jadi ya biasa kan ditolongin, ini nggak ada orang, ini turun sendiri gitu. Oh mungkin. Ya. Jadi wewe gombelnya juga udah uzur juga kali ya. Iya. Biasa kan ada cucunya nolongin gitu. Oh gitu emang ada. Buset. Ya pokoknya seperti itulah ya. Tapi ngomongin rakak gitu maksudnya, aku jadi inget yang itu tuh cerita yang episode berapa tuh yang pakai kursi roda bekas, yang ada neneknya. Aduh, si Amel ya teman kita ya? yang tetangga itu, neneknya itu loh ya. Oh iya, mana. Sih nggak ada obat cuy. Benar kursi roda itu. Gue masih kepikiran itu cara dia turun dari tangga, tangan duluan, dengan badannya nyeret ke tanah itu. Nggak banget sih. Oh gila. Gue baru dapet ceritanya sekarang ini, padahal udah lama tinggal, udah pernah nginep juga di situ. Nginep juga gitu. Tapi emang kalau orang awam sih, emang kalau waktu gue lagi buang air gitu ya, kan sendiri tuh. Waktu itu masih habis isya sih, habis gue kan di bawah dipakai, akhirnya gue ke atas kan. Jadi hawanya tuh emang nggak enak tuh, lembab, pengap gitu kan. Nggak enak pokoknya. Jadi gue udah pilih, nah ini mah ada nih gitu, karena walaupun nggak lihat gitu. Ya pasti ada gitu, karena tempatnya emang begitu mendukung banget gitu. Iya. Sekarang udah dibersihin sih, udah nggak ada barang-barang gitu kan. Tapi gimana ya, walaupun meskipun nggak dipakai harus bersihin lah. Iya. Ya karena tahu sendiri setan tempat kotor kan. Bener banget ya. Iya, nggak ada noda nggak belajar. Nah itu dia. Oke, teman-teman ya. Selipan dari Bang Sul mantep tuh ya. Oke, teman-teman, itu aja cerita untuk episode kali ini maksudnya. Episode ke-60. Wah, 60. Kita sudah sampai episode 60 dan kita akan langsung nanti episode 61 maksudnya. Sudah kita hitung itu milestone-nya gitu maksudnya. Kita dapat 50, kita seneng nih. 60 seneng kita dapatnya. Genap-genap gitu maksudnya. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah mengirimkan cerita dan semoga cerita kalian dapat masuk di episode selanjutnya maksudnya. Dan makasih juga ya, kiriman cerita nggak masuk terus non-stop ya. Ada aja ya. Thank you banget. Ini berkasih ya support teman-teman ya. Pendengar-pendengar setia kita. Terima kasih teman-teman. Dan seperti biasa, kalau misalkan kirim cerita, boleh ke DM Instagram. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet pakai email, santai aja kirim kita ke Instagram aja. Betul. Mungkin Instagram kita akan bacain itu langsung bareng kayak waktu itu ya. Betul, kita kumpulin ya. Benar. Karena mungkin beberapa cerita Instagram tuh lebih pendek sih biasanya. Ya. Gitu. Tapi kalau mau kirim via email bisa ke sersanhoror@gmail.com ya teman-teman. Seperti biasa. sersanhoror@gmail.com. Kita tunggu cerita kalian yang lebih seram pastinya teman-teman. Wow. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode ke-61. Kalau kita ada salah-salah kata, mohon maaf sekali lagi ya. Ini cuma menghibur. Betul. Karena manusia tidak sempurna maksudnya. Mohon maaf ya teman-teman. Kalau misalnya kita juga agak bindeng-bindeng sedikit. Ini mohon maaf ya. Tapi tenang aja, kita nggak virusan kok. Kita sehat loh. Virus nggak bisa on air kok ya. Kita pakai ini ya, mode plan. Jadi airplane mode ya. Jadi nggak terima virus. Benar. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan. Semoga bisa dengar kita terus dan semoga kalian dan keluarga sehat-sehat terus ya. Amin. Oke, sampai ketemu di episode 61. Wassalamualaikum. Selamat malam.